Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldir Paliruditullah dengan NIM 4112210062. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas saya untuk memenuhi UAS pada mata kuliah pengantar kecerdasan buatan. Ya, sebuah perusahaan teknologi finansial yang menyediakan pinjaman dan investasi mempunyai masalah utama bagaimana cara mengatasi kecurangan nasabah. Perusahaan Investcom ingin menggunakan deep learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau fraud dalam transaksi nasabah. Untuk pertanyaannya nomor 1 yaitu, jelaskan bagaimana deep learning khususnya menggunakan neural network dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi finansial. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapannya dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, untuk jawaban nomor 1, bagaimana deep learning bekerja atau mendeteksi kecurangan, yaitu dengan menggunakan deep learning dengan model multiple layer perceptron. Model ini terdiri dari beberapa layer, baik layer input, output, maupun beberapa hidden layer lainnya. Yang kedua, melakukan encoding variabel kategori. Yang ketiga, yaitu dengan menormalisasi data seperti jumlah, lokasi, waktu, serta historisnya. Yang keempat yaitu pelatihan model. Dengan melakukan pelatihan model menggunakan dataset agar dapat mengenali pola transaksi, baik normal maupun mendeteksi kecurangan. Dan yang terakhir yaitu dengan pembaruan jaringan. Dengan menggunakan algoritma propagasi balik sehingga akan terus memperbarui jaringan untuk adanya kecurangan yang terus berkembang. Di sini adalah tantangan yang harus dihadapinya serta solusinya, yaitu yang pertama terdapat data yang tidak seimbang. Untuk mengatasi masalah ini yaitu kita lakukan teknik oversampling seperti SMOTE atau menerapkan algoritma yang dirancang khusus untuk menangani data yang tidak seimbang. Data yang tidak seimbang itu merupakan kejadian yang jarang terjadi ya, sehingga jumlah data transaksi normal jauh lebih banyak dibandingkan dengan data transaksi fraud atau yang gagal. Yang kedua yaitu evolusi fraud. Pola penipuan yang terus berkembang dengan cepat menyebabkan pola-pola yang pernah ada menjadi tidak relevan. Oleh karena itu, pentingnya untuk melatih model secara berkala menggunakan data terbaru agar tetap efektif dalam mendeteksi penipuan. Dan yang terakhir yaitu kesalahan false positif. Kesalahan false positif yaitu terlalu banyak mendeteksi transaksi normal sebagai penipuan, sehingga dapat mengganggu pengalaman nasabah. Untuk meminimalisasi masalah ini yaitu perlu dilakukan penyesuaian pada threshold deteksi agar dapat mengurangi jumlah false positif tanpa mengorbankan tingkat recall yang terjadi. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 yaitu perusahaan utama Bangkong ingin mengembangkan suatu sistem pendeteksi transaksi penipuan dengan menggunakan artificial network. Nah, di sana terdapat beberapa data ya atau informasi mengenai transaksinya. Untuk pertanyaannya yaitu kita disuruh untuk merancang struktur ANN sederhana untuk mendeteksi transaksi penipuan berdasarkan data di atas, lalu analisis kemungkinan kesalahan prediksinya. Untuk jawabannya, di sini kita mempunyai beberapa tabel ya, input layer, hidden layer, dan output layer. Rancangan struktur ANN sederhana yaitu input layer memiliki neuron yang mempresentasikan fitur input seperti nilai transaksi, skala dalam rupiah, lokal transaksi, yaitu merupakan kode numerik 0 untuk domestik dan 1 untuk internasional. 3. Frekuensi transaksi, yaitu jumlah transaksi dalam satu hari tersebut. Yang keempat yaitu waktu transaksi atau kode numerik 0 untuk siang dan 1 untuk malam. Berikut inputan layernya. Yang kedua terdapat hidden layer. Hidden layer sendiri yaitu dengan 4-8 neuron yang masing-masing digunakan untuk menangkap pola kompleks. Fungsi aktivitas yang umum yang digunakan yaitu ReLU atau Retrieved Linear Unit. Dan yang outputnya yaitu output layer, kita menggunakan dua saja, 0 dan 1. Yaitu 0 untuk transaksi normal dan 1 untuk transaksi mencurigakan. Di sini bisa disatukan menjadi satu neuron saja ya. Untuk analisis kemungkinan kesalahannya terdapat di sini.
Analisis kemungkinan kesalahan prediksi atau false positif terjadi ketika model mengklasifikasikan transaksi yang sebenarnya normal sebagai transaksi mencurigakan. Hal ini berpotensi untuk mengurangi kepercayaan terhadap sistem di mana nasabah mungkin merasa tidak nyaman dengan pembatasan yang tidak perlu pada akun mereka. Yang kedua yaitu false negatif. Berbanding terbalik dengan false positif, model ini gagal mendeteksi transaksi yang sebenarnya mencurigakan dan justru mengklasifikasikannya sebagai normal. Dampak dari kesalahan ini termasuk potensi kerugian finansial bagi perusahaan karena penipuan yang tidak terdeteksi dapat menyebabkan kerusakan reputasi serta kerugian keuangan yang signifikan. Untuk soal nomor 3, yaitu terdapat sebuah klinik kesehatan di mana klinik tersebut menggunakan aplikasi untuk memprediksi risiko diabetes pada pasien. Pada klinik tersebut terdapat data historis yang menunjukkan bahwa risiko diabetes dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan data yang ada, gunakan naik bias untuk menghitung risiko Pak Siso menderita diabetes. Di sana terlihat ya, untuk data Pak Siso sendiri bisa dilihat mengonsumsi makanan manis, tidak berolahraga, mempunyai riwayat keluarga, dan berusia dewasa. Lanjut. Ya, di sini kita lakukan menggunakan rumus naik bias. Rumus naik bias yang didasarkan pada probabilitas bersyarat. Terdapat probabilitas D terhadap probabilitas X sama dengan probabilitas X terhadap probabilitas D dikalikan probabilitas D dibagi probabilitas X. Kemudian ada probabilitas D terhadap probabilitas X sebanding dengan probabilitas X terhadap probabilitas D dikali probabilitas D itu sendiri. Untuk keterangannya, D sendiri yaitu diabetes, X yaitu kombinasi fitur pasien seperti yang tadi disebutkan yaitu makanan manis, olahraga, riwayat, dan usia. Probabilitas D yaitu probabilitas dasar diabetes, sedangkan probabilitas X terhadap D yaitu probabilitas fitur X yaitu makanan yang tadi yang diberikan kepada probabilitas D atau diabetes. Di sana terdapat data historis dari Pasiso ya. Ada makanan manis, iya, olahraga, tidak, usia, dan riwayat. Langsung saja kita masukkan hitungannya. Untuk hitung data Pasiso sendiri, yaitu makanan manis iya, tidak olahraga, riwayat keluarga, dan usia dewasa. Langkah pertama yaitu hitung probabilitas X terhadap diabetes ya. Sama dengan 0,7 yaitu dikali 0,8 dikali 0,6 dikali 0,6 didapatkan 0,2016. Angka-angka yang 0, itu didapat dari data yang tadi ya, yang slide sebelumnya. Kemudian langkah kedua yaitu menghitung probabilitas X terhadap diabetes tidak. Sama dengan 0,4 dikali 0,5 dikali 0,3 dan dikali 0,3 sama dengan 0,0818. Langkah ketiga yaitu menghitung probabilitas D terhadap X untuk setiap kelas. Yaitu probabilitas D sama dengan ya, diabetes ya terhadap X. Sebanding dengan probabilitas X terhadap diabetes sama dengan ya. Dikali probabilitas D sama dengan iya. Hasilnya yaitu sama dengan 0,2016 dikali 0,4 didapat 0,08064. Kemudian probabilitas D sama dengan tidak terhadap X sebanding dengan probabilitas X terhadap D sama dengan tidak dikali probabilitas D sama dengan tidak. Didapat hasil 0,018 dikali 0,6 yaitu 0,0108. Dan langkah terakhir itu tinggal menormalisasi yaitu probabilitas D atau diabetes terhadap sama dengan iya terhadap X sama dengan 0,08064 dibagi 0,0864
ditambah 0,0108. Didapat hasil 0,882. Dan probabilitas D sama dengan tidak terhadap X sama dengan 0,0108 dibagi 0,0804 ditambah 0,0108, yaitu 0,118. Kesimpulannya yaitu terhadap normalisasi diabetes ya, yaitu didapat 0,882. Jadi Pasiso memiliki probabilitas 88,2% menderita diabetes berdasarkan data histori yang ada. Lanjut untuk soal nomor 4, yaitu sebuah perusahaan waralaba ingin mengklasifikasikan produk baru ke dalam kategori yang tepat, misalnya elektronik, pakaian, dan makanan, berdasarkan deskripsi produk dan atribut lainnya. Yang jadi pertanyaan adalah, algoritma pembelajaran mesin apa yang cocok digunakan untuk klasifikasi ini? Jelaskan dan berikan perbedaan antara algoritma satu dengan yang lainnya. Jawabannya yaitu algoritma yang cocok digunakan untuk menangani masalah ini yaitu naive Bayes. Untuk menangani masalah di atas, naive Bayes paling cocok digunakan karena algoritma ini sangat efisien untuk menangani data berbasis teks seperti deskripsi produk dan dapat secara akurat membantu menentukan kategori produk. Algoritma ini juga menganalisis pola kata dalam deskripsi untuk mengidentifikasi kata kunci yang sering muncul pada kategori tertentu. Sebagai contoh, produk makanan mungkin memiliki deskripsi seperti kata manis, atau segar, atau rasa. Sedangkan produk elektronik yaitu menyebutnya dengan istilah teknologi dan digital. Dalam konteks ini, naive Bayes digunakan untuk beberapa keperluan, antara lain klasifikasi deskripsi produk, pendekatan probabilitas, efisiensi pengolahan. Dengan struktur yang sederhana, algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan menjadi pilihan yang ideal bagi perusahaan waralaba untuk mengklasifikasikan produk baru berdasarkan deskripsi dan atribut yang tersedia. Kemudian perbandingan antara naive Bayes dengan metode yang lainnya. Di sini terdapat metode KKN, regresi, dan clustering. Metode KKN sendiri yaitu menentukan klasifikasi data dengan melihat mayoritas kategori dari data K yang terdekat. Algoritma ini sederhana, tidak membutuhkan proses pelatihan, namun kurang efisien untuk dataset besar dan sangat dipengaruhi oleh skala data itu sendiri. KKN sering digunakan untuk merekomendasikan berdasarkan atribut yang mirip. Yang kedua yaitu regresi linier. Regresi linier maupun logistik digunakan untuk memprediksi nilai atau kategori dengan menganalisis hubungan antara variabel. Algoritma ini mudah dipahami dan cocok untuk data numerik, tetapi kurang optimal jika data memiliki pola yang kompleks atau tidak linier. Dan yang terakhir yaitu metode algoritma clustering seperti K-means. Seperti K-means sendiri adalah teknik unsupervised learning yang mengelompokkan data ke dalam klaster berdasarkan pola kesamaan. Algoritma ini tidak memerlukan label data dan cocok untuk analisis eksploratif, namun hasilnya tergantung pada inisialisasi dan jumlah klaster yang dipilih sebelumnya. Ya, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk menjawab 4 soal yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih.